Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Revit ID, teman-teman. Kali ini saya akan kasih unjuk tentang bagaimana cara untuk membuat view template di Revit. View template. Apa itu view template? View template adalah template untuk mengatur tampilan objek-objek di Revit. Ya, jadi setelah kita membuat modeling, kita akan mengatur tampilannya di Revit. Oke, kita buka file latihannya dulu. Kalau teman-teman belum punya file latihannya, silahkan download di bagian deskripsi. Ya, kalau tidak ada di uh, bagian deskripsi di video ini, silahkan download di video sebelumnya di bagian deskripsi juga. Ya. Jangan lupa teman-teman berikan dukungan, klik subscribe supaya teman-teman bisa dapatkan update tutorial secara berkala dari aplikasi YouTube. Ya, tidak lupa pula bantu di-share supaya teman-teman yang lain ikut bisa belajar Revit dari channel Revit ID ini. Belajar gratis ya teman-teman ya. Asal ada niat, pasti teman-teman yang ingin bisa Revit melalui channel ini, insya Allah akan bisa dan paham bagaimana Revit bekerja. Oke, kita buka dulu file latihannya. Tunggu sebentar. Oke, tampak tampilan 3D-nya. Kita sudah membuat mulai dari lantai 1, lantai 2 sampai atas, kemudian atap, kemudian ada dinding wall, ya. Kemudian ada ram, pondasi, ya. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat view template. Silakan teman-teman ikutin, klik ke lantai 1, ya. Klik 2 kali lantai 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aduh, mohon maaf teman-teman ya, agak sedikit serak suaranya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa tampilan objek di Revit secara default itu hitam semua ya. Semua objek di Revit tampilannya hitam semua, kecuali yang memiliki link seperti potongan ya. Potongan itu warna biru karena dia memiliki link, artinya dia bisa diklik untuk menuju tampilan objek lainnya. Ya, kalau saya klik 2 kali, maka dia akan menuju ke tampak potongan. Nah, itu namanya link. Begitu pula ini elevation bubble-nya juga warna biru. Ketika saya klik 2 kali, maka dia akan menuju ke lantai 1. Sementara objek-objek yang lainnya tetap berwarna hitam. Nah, di sini pentingnya membuat view template apa? Supaya nanti teman-teman tidak kesulitan mengatur satu-satu tampilan objeknya. Jadi kita menggunakan template view, ya, template tampilan atau view template. Nah, untuk membuat view template kita bisa melalui menu view ya. Silakan teman-teman perhatikan, klik view, kemudian di sini ada view template di sebelah kiri. Nah, kita bisa create template from current view atau manage view template. Sebenarnya view template di Revit itu sudah ada bawaannya, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak tidak suka lah ya, ingin bikin sendiri sesuai tampilan kesukaan masing-masing. Nah, kalau kita lihat sebentar bahwa di sini ada structural site plan, view template-nya, nama view template-nya ya, ada section, framing, foundation, drafting view. Nah, ini masing-masing tampilan objeknya berbeda ya. Nah, saya cancel dulu ya. Saya akan memulai dari lantai 1. Saya membuat view template dengan cara mengubah dena lantai 1 dulu ya. Silakan teman-teman ketik VG ya untuk memunculkan visibility grafik ya, atau
menu view, kemudian klik visibility graphic. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin ya berdasarkan kategori objeknya. Uh, mau disetting seperti apa. Ya, kalau kita lihat di sini ada berbagai disiplin, ada arsitektur, struktur, mechanical, electrical, ini muncul semua. Ya, karena ini gambar struktur, maka saya tunjukkan cara setting view template ya untuk tampilan gambar struktur. Tapi pada dasarnya nanti baik gambar struktur, arsitek, mechanical itu pada dasarnya membuat view template itu sama caranya. Dan nanti tinggal teman-teman, kalau teman-teman di bidang arsitek, mungkin untuk dinding warnanya seperti ini, untuk jendela warnanya seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, saya mulai dari kolom ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan mulai dari kolom. Ya, silakan di sini diklik kolomnya, di sini ada project surface dan cut ya. Begitu pula ada line, pattern, eh, transparency, ada line dan pattern. Kita klik ya, bagian line dulu, kemudian kita pilih white line-nya. Ketebalan garisnya misalkan 3, kemudian warnanya misalkan biru untuk kolom, kemudian klik OK. Nah, patternnya solid ya. Kemudian klik OK. Nah, override pattern untuk yang project surface-nya ya, projection atau surface-nya untuk patternnya kita klik juga ya. Kemudian uh, pilih warnanya misalkan abu-abu ya. Kita lihat pattern atau arsirannya menjadi misalkan ya konkret atau sand aja ya, sand condense ya. Arsirannya pepat ya. Di sini ada sand biasa, ada sand dense ya, sand condense. Artinya arsirannya lebih pepat, kemudian klik OK. Kalau mau mengembalikan ke kondisi semula bisa teman-teman clear override ya. Nanti dia balik seperti semula. Kalau mau disetting silahkan klik lagi atur ya. Kemudian uh, atur lagi patternnya, kemudian klik OK. Transparansinya kita diamkan saja, kita 0. Kemudian untuk di bagian cut kita klik line override-nya ya, line klik override-nya. Di sini kita pilih line weight-nya juga 3, kemudian color-nya. Nah, color untuk cut-nya misalkan abu-abu ya. Kalau projection-nya, line-nya itu apa? Biru ya. Kita oke dulu. Oh, salah ya. Cut-nya tetap warna biru ya, teman-teman ya. Sorry, saya salah. Warna biru. Kemudian pilih solid ya. Sama seperti model line ya. Projection line-nya kita lihat 3 biru solid ya. Kita samakan 3 biru solid. Nah, untuk cut pattern-nya kita kasih warna abu-abu, kemudian solid. Kemudian oke. Nah, ini satu pengaturan untuk kategori kolom ya. Kita klik apply, kemudian kita lihat tampilan di lembar kerjanya. Klik OK. Nah, sekarang teman-teman ya, bahwa warna di lembar kerja lantai 1 ini di denah lantai 1 warna kolomnya sudah berubah. Ya, kita lihat kalau kita zoom bahwa warnanya biru, tengahnya solid fill warna abu-abu ya, teman-teman. Kemudian klik menu view lagi atau ketik VG ya. Atau di sini bisa diklik visibility grafiknya, kembali lagi teman-teman, kita geser ke bawah. Nah, sekarang pengaturan framingnya ya. Framing itu balok atau beam ya. Ingat ya teman-teman bahwa beam itu masuk kategori ke framing ya. Kemudian
di projection surface, line-nya, klik, ya. Kita pilih line weight-nya 3, misalkan ya. Kemudian pilih warnanya menjadi, misalkan framing warnanya pink ya. Kemudian pattern-nya misalkan uh, dash ya, strip-strip. Kemudian klik OK. Ya. Nah, kita lihat lagi, klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini berubah warna, belum berubah warnanya, ya. Tapi tipe garisnya sepertinya sudah berubah. Nah, kita atur tampilannya fine, ya. Di bawah sini ada uh, apa namanya, detail levelnya. Detail levelnya pilih fine, kemudian visual style-nya pilih wireframe, ya. Maka garisnya menjadi strip-strip atau dash warna pink. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa garis strip-strip warna pink ini terlalu besar ya skalanya ya, artinya jaraknya terlalu gede. Kita bisa atur lagi, ketik VG ya, geser ke bawah ke structural framing. Nah, di sini klik ya line-nya untuk membuka line grafiknya. Kemudian di sini saya akan membuat tipe garis dash setengah dari standar supaya jarak garisnya itu enggak terlalu besar ya. Saya klik tanda titik tiganya ini. Nah, untuk membuat tipe garis dash baru, teman-teman perhatikan dulu formasi garisnya ya. Kita bisa lihat melalui edit ya. Oh, di sini formasinya adalah dash dan space ya. Dash dan space default-nya itu 3,175. Default value-nya ya. Default bawaan Revit-nya 1,3. Nah, saya akan mengecilkan menjadi 0,5-nya ya. Kira-kira 1,5 lah ya supaya gampang. Saya cancel dulu. Ingat teman-teman bahwa formasi garisnya adalah dash dan space. Ya. Nah, masih terpilih tipe garisnya dash. Kemudian teman-teman bisa ikutin klik new ya. Nah, kasih nama baru ya, dash 0,5 ya. Di sini tipenya adalah dash ya. 0,5 anggapnya tadi 3 ya. Sekarang saya nilainya 1,5 aja supaya gampang. Asumsinya space kemudian sama 1,5 ya. Kemudian oke. Kemudian klik oke sekali lagi. Nah, di sini tipenya setengah dari dash default Revit. Artinya dia lebih kecil skala garisnya ya. Jarak strip dash spasinya itu lebih kecil setengahnya. Kemudian klik OK, kemudian klik apply. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jaraknya lebih kecil dan jaraknya lebih tampilannya lebih rapi ketimbang sebelumnya yang jaraknya lebar-lebar. Nah, dua tampak objek telah kita rubah ya teman-teman ya. Telah kita rubah tampilannya jadi lebih lebih enak dilihat mata. Sekarang warnanya tidak hitam semua, tapi sudah ada sedikit pewarnaan dari objek ya. Silakan klik VG lagi ya. Visibility graphic, geser ke bawah. Sekarang saya mau mengubah tampilan wall-nya ya. Wall di project ini, di latihan project ini itu ada yaitu di level pit lift ya sampai level lantai 1. Kemudian ada juga di level duct untuk parapet ya. Nah, untuk wall sama ya. Silakan teman-teman klik bagian lainnya, override, kemudian atur 3. Teman-teman nggak mesti harus 3 ya, sesuai kesukaan teman-teman ya. Ini hanya asumsi saya.
ya. Line weight-nya saya pilih 3. Kemudian warnanya misalkan warna ini ya, cyan ya, kalau di AutoCAD, atau nggak tahu lah namanya ini warna apa nih yang cocok ya namanya. Kemudian klik OK, pattern-nya pilih juga solid 3, cyan solid ya. Kemudian klik OK. Pattern-nya kita samakan ya, pattern-nya untuk pattern project atau surface-nya kita pakai sand, kita samakan, warnanya juga sama, pattern-nya sand juga sama. Kemudian transparansinya dibiarkan atau default ya. Kemudian di bagian cut kita warnanya samakan dengan line garisnya, kemudian warna ini, kemudian solid ya. 3 cyan solid. Kemudian di cut pattern-nya kita samakan warnanya dengan warna kolom ya. Abu-abu, kemudian solid fill. Jadi yang membedakan antara kolom dengan wall ya, itu hanya warna garisnya saja. Ya, style patternnya sama. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, kita lihat di area lift ya, pit lift, warnanya sudah berubah ya. Nah, di sini warna kolom itu biru dan abu-abu. Sementara untuk warna wall pit liftnya itu warna cyan dan uh, sand condense ya, arsiran pasir ya. Kenapa kok enggak ikut warna solid fill abu-abu ya, teman-teman ya? Perlu diketahui bahwa ini adalah lantai 1. Lantai 1 ketika kolom naik ya, itu dia akan terpotong untuk bisa menjadi tampak ya. Kalau saya asumsikan begini. Nah, di sini ini ada lantai 1, di sini ada pit lift ya. Kolom itu naik dari lantai 1 ke atas, sehingga denah denah itu sebenarnya adalah potongan ya, tampak ke bawah ya. Denah adalah sebenarnya itu potongan tampak ke bawah. Potongannya itu selalu berada di atas level lantai 1. Jadi ketika ini dipotong kolomnya, maka kolom ini terpotong ya. Sehingga potongannya ya, potongan kolom ini di denah itu tampak solid ya. Tampak solid karena terpotong ya. Sementara pit liftnya tidak tampak solid ya. Karena apa? Karena wall pit lift ini, di sini ada pit lift, ini asumsinya adalah wall. Wall pit liftnya itu tidak terpotong, tapi hanya terkena tampaknya saja ya. Jadi dengan kata lain, ketika kolom naik, dia akan tampak solid, sementara ketika ada wall stop atau objek stop, ya, dia akan uh, terlihat tampak. Ya. Kalau objek naik, dia ikut kepotong, berarti dia akan tampak solid. Sementara objek yang tidak ikut terpotong, dia hanya akan kena tampaknya saja. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini nanti saya akan sampaikan materinya di video berikutnya tentang view range ya, view range. Mungkin teman-teman masih belum familiar dengan view range, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan gambar arsitek, pasti tahu namanya view range ya.
Nanti saya akan bahas tentang materi view range. Karena itu silakan teman-teman klik subscribe supaya dapat updatean dari channel Revit ID ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa di sini sudah tampilan objeknya sudah berubah ya. 3 objek, kolom, balok, dan wall sudah berubah tampilannya. Kita lihat di lantai 2, klik 2 kali lantai 2, bahwa di sini tidak berubah tampaknya. Nah, artinya semua objek masih berwarna hitam. Begitu pula di lantai-lantai atasnya, baik lantai 3, 4, atau 5. Ya. Nah, kalau kita mengubah satu-satu per denah, maka dibutuhkan waktu cukup lama ya, cukup memakan waktu. Karena itu kita bikin view template ya dari denah yang sudah kita atur. Ya. Caranya tampilan ini kita jadikan view template ya. Klik menu view, kemudian di sini ada view template, klik. Nah, di sini create template from current view. Ya, misalkan saya kasih nama denah, huruf besar ya, denah. Klik OK ya, dan klik OK ya. Nah, ini masih standar ya, belum menggunakan view template ya. Meskipun view template-nya sudah kita buat dengan nama denah tadi ya. Kita lihat di sini bahwa view template masih belum diaplikasikan ya. Tapi karena lembar kerja ini sudah dirubah stylenya, maka dia akan tetap terlihat seperti ini. Sementara di lantai 2 itu belum ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan sekaligus diingat bahwa lembar kerja yang belum menggunakan view template masih bisa kita rubah secara langsung, baik skalanya, visual stylenya ya, atau grafik displaynya ya, detail levelnya atau visual stylenya masih bisa kita rubah ya. Artinya ini masih bisa diklik ya, masih bisa kita rubah stylenya. Nah, saat kita aplikasikan view template-nya, maka nanti ini tidak bisa dirubah secara langsung. Ya, kita coba aplikasikan view template-nya. Kita terapkan. Nah, di bagian properti ya, denah lantai 1, geser ke bawah, kita cari namanya view template di bagian identity data. Kita klik, kemudian kita pilih denah yang barusan kita buat melalui menu ini, view template ya, create view template ya. Kita pilih denah, kemudian kita apply. Oke. Nah, sekarang di sini sudah warna abu-abu, artinya tidak bisa dirubah skalanya secara langsung ya. Begitu pula tampilannya, baik wireframe hidden di sini warnanya abu-abu ya. Nah, caranya ngerubahnya gimana? Nanti teman-teman bisa ngerubah melalui view template ini ya. Melalui view template ini kita dirubah, klik denah, kemudian di sini semua settingannya ada di sini. Visibility grafiknya ada di sini ya. Nanti bisa dirubah melalui view template ya. Jadi tidak bisa dirubah secara langsung. Perlu ingat ya, perlu diingat teman-teman karena biasanya nanti pada saat awal-awal ya kamu dapat materi seperti ini ketika ada kasus tertentu atau lupa teman-teman bingung loh ini kok jadi nggak bisa dirubah ya caranya kalau sudah diaplikasikan diterapkan view template-nya untuk merubah settingan harus melalui view template. Ini namanya view template denah. Ya. Nah, di lantai 2, saya klik 2 kali ya untuk menuju lantai 2. Nah, di sini masih warna hitam semua.
Karena ini belum diaplikasikan view template-nya, artinya ini masih non, statusnya belum pakai view template. Ini masih bisa dirubah. Ini masih bisa dirubah. Ini masih bisa dirubah. Nah, keuntungan pakai view template itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita tidak perlu mengubah satu-satu ya per denah ya. Denah lantai 2, 3, 4, 5 itu tidak perlu mengubah satu per satu. Coba bayangkan kalau per denah kita ngerubah satu per satu. Itu dibutuhkan waktu berapa lama, berapa jam. Itu baru 5 lantai. Kalau seumpama ada 17 lantai atau 25 lantai, bisa dibayangkan waktu yang dibutuhkan. Ya. Nah, dengan view template itu cukup cepat untuk merubah tampilan stylenya. Ya. Misalkan di denah lantai 2 saya akan aplikasikan view template-nya. Klik, kemudian pilih denah. Kemudian klik apply, oke. Nah, otomatis di sini langsung berubah. Begitu pula di lantai 3. Ya, cari ya di bagian identity data, kemudian klik, pilih denah. Klik apply, oke. Ya. Kemudian di lantai 4-nya, klik 2 kali, ya. Kemudian pilih denah, klik apply, klik oke. Jadi cukup cepat teman-teman ya untuk merubah tampilan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik lantai 5, kemudian pilih view template denah. Klik apply, oke. Ya. Begitu pula lantai darknya sekalian, pilih denah, klik apply, klik oke. Nah, di sini tampak solid wall-nya. Sementara di pit lift tadi tidak ya. Karena di pit lift, di denah ya, denah lantai 1, pit lift itu stop ya. Stop, posisinya stop di level lantai 1. Seperti ini. Jadi tidak terkena potongan. Sementara di lantai dark ya, dia wall-nya itu terpotong seperti kolom ya. Jadi di lantai dark itu warnanya solid ya. Kalau tidak terpotong, warnanya warna tampak atau dianggap sebagai objek stop ya. Kalau wall pit lift-nya ini stopnya di lantai 1 gitu. Jadi sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam memahami cara untuk membuat view template. Nah, sekarang kita ke pit lift. Nah, pit lift saya aplikasikan juga view template-nya ya. Pilih denah, oke, oke ya. Nah, setelah diaplikasikan baru warna wall-nya berubah ya. Warna wall-nya berubah. Kalau di lantai 1 artinya pit lift-nya, dinding pit lift-nya stop di elevasi lantai 1 ya. Jadi untuk membuat view template teman-teman sudah bisa ya. Saya rasa tidak ada kesulitan ya kalau teman-teman benar-benar lihat video ini secara teliti ya. Pasti tidak akan ada kesulitan. Nah, nanti di tutorial setelah ini saya akan membuat denah pondasi sekaligus membuat view template pondasi dengan cara mengcopy view template denah. Kemudian view template denah ya, setelah di copy jadi pondasi dirubah sedikit tampilannya ya. Teman-teman mungkin itu dulu ya materi kali ini bagaimana cara untuk membuat view template di Revit ya. Jadi video berikutnya akan saya bahas tentang cara membuat denah pondasi ya. Terus berikutnya lagi
cara untuk me-layout ya tampilan ya, membuat atau memasukkan layout ke COP ya. Karena di sini kita belum memiliki layout ya. Nanti di video-video berikutnya setelah ini akan saya lanjutkan tutorialnya. Jangan lupa teman-teman silakan subscribe supaya dapat update-annya secara terus ya. Begitu pula di-share ya supaya teman-teman yang lain bisa belajar Revit secara gratis melalui channel Revit ID ini. Ya. Terima kasih teman-teman, semoga sehat-sehat semua, termasuk saya juga teman-teman, supaya channel Revit ID ini tetap bisa update. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.